masjid. Lalu yang jadi persoalan bedanya masjid dan musola apa? Nah itu kan yang jadi masalah. Kalau kita selama ini nganggap yang namanya masjid itu adalah bangunannya gede, besar. Ya kalau kecil itu dianggapnya musola, langgar. Ya, padahal bedanya masjid dan musola apa? Masjid itu adalah tanah yang diwakafkan dan dikhususkan untuk sholat berjamaah. Itu namanya masjid. Sekalipun orang menyebutnya musola, kalau itu tanahnya tanah wakaf dan diwakafkan untuk sholat berjamaah, itu tetap hukumnya masjid. Makanya hati-hati. Perempuan haid misalnya ada pengajian di musola, dia datang lihat dulu musolanya itu tanah wakaf bukan. Kalau misalnya itu tanah yang sudah diwakafkan dan di situ orang sholat berjamaah, maka itu di dalam pandangan fikih dihukumi masjid, bukan musola. Ya, atau sebaliknya ada namanya masjid tapi tanahnya bukan tanah wakaf, pasti dianggap berarti di dalam fikih dia itu adalah musola. Nah jadi sekalipun nggak ada bangunannya Pak, cuma tanah toh, kalau tanah itu tanah wakaf itu sudah masjid. Nggak, masjid itu nggak melihat bangunan. Dulu ketika Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, ada kakak beradik anak yatim ngomong, ya Rasulullah kami punya warisan tanah, saya sudah sepakat nih kakak beradik nih pengen wakafkan nih tanah kemudian buat sholat berjamaah. Lalu diterima oleh Nabi dan kemudian tolong matikan aja coba salah satu ya. Lalu kemudian sama Nabi wakaf itu diterima dan kemudian cuma dikasih tiang kurma 4 gitu, 4 sudut begini disolati, itu namanya masjid. Itulah asal muasal Masjid Nabawi di Madinah. Nah itu tanah wakaf dari anak yatim kakak beradik, warisan tanahnya itu dia wakafkan, langsung sholat, nggak ada bangunannya, cuma tanah kok, pasir, tanah pasir, tanah di gurun, tanah di padang pasir di Arab sana, itu sudah namanya walaupun nggak ada bangunannya. Ya. Nah kalaupun misalnya bangunannya besar, tapi kemudian itu tanah misalnya milik perusahaan yang itu tidak diwakafkan, maka itu bukan Ada kan perusahaan dia punya lahan gede dan dia bangun di situ masjid, tapi tanahnya itu milik perusahaan, masih atas nama perusahaan dan dia tidak mewakafkan tanah itu. Arti wakaf itu Pak yang asalnya milik pribadi atau milik kelompok tapi diserahkan kemudian kepada Allah untuk ibadah kepada Allah. Jadi wakaf itu nggak ada miliknya, milik Allah. Makanya masjid itu disebutnya rumah Allah. Kenapa jadi masjid disebut rumah Allah? Karena itu artinya wakaf yang asalnya milik manusia, maka kemudian diserahkan kepada Allah, cuma kemudian dikelola oleh siapa saja, misalnya DKM, yayasan, itu bukan pemiliknya, mereka tuh wakaf itu milik Allah. Maka itu kemudian nggak bisa sembarangan. Kenapa rumah kita nggak kemudian disebut rumah Allah? Karena miliknya iya, seperti itu kemudian. Nah, jadi asal wakaf aja masjid. Di kita kan di Indonesia ini terbolak-balik ya. Terbolak-balik tuh bisa jadi disebut musola padahal itu masjid, banyak juga dinamai masjid padahal itu musola. Nah, ini perempuan haid hati-hati bener tuh. Kalau junub sih jarang, perempuan haid tuh ya. Ayo ngaji di sono musola, saya lagi haid. Itu kan musola nggak apa-apa. Tidak nyebut nama. Kalau kemudian masalah masjid dan musola, dia harus tahu tanah itu tanah wakaf apa kemudian enggak. Nah, kalau misalnya tadi perusahaan punya tanah lalu dia bangun masjid dan dia enggak wakafkan kemudian tapi di situ sholat Jumat tidak harus di masjid, di lapangan pun sah. Jadi nggak usah ribut. Oh ini bukan masjid, kita nggak boleh sholat Jumat di sini. Enggak, sholat Jumat itu tidak harus di masjid. Bapak kalau bisa di awan sholat Jumat kalau bisa, ya kan? Atau kemudian di kapal, orang yang kerja di kapal, ya, tentara-tentara misalnya kan, yang belayar bertahun-tahun itu di kapal aja hidupnya. Kalau cukup misalnya orangnya 40 misalnya kan, sholat Jumat di kapal sah. Atau misalnya di hotel di lobbynya itu sholat Jumat sah. Cuma memang yang afdal adalah di masjid, tapi tidak wajib. Jadi nggak usah repot. Cuma itu hukumnya bukan masjid, sehingga tahiyatul masjid di situ nggak sah karena bukan masjid. Atau sebaliknya musola
tapi tanahnya wakaf, sekalipun nggak disolati Jumat, ya kan, hukumnya tetap masjid. Cuma dalam istilah fikih itu, kalau masjid wakaf lalu disolati sholat Jumat disebutnya masjid jami. Masjid. Kalau kita kan jami itu artinya gede kan. Kalau masjid kayak gini bukan masjid jami, ini kemudian masjid kepepet kan. Tidak, dalam hukum fikih kalau sudah disolati Jumat disebutnya ini tulisannya ada masjid jami nggak di depan teh? Oh tambahin lah masjid jami al-Firdaus. Masjid jami kayak gini gedenya, masya Allah. Ya kan? Nah itu paham ya. Jadi ada musola dan masjid, ada masjid jami. Cuma di kita tuh nggak tahu sejak kapan tuh kemudian akhirnya berubah itu aturan agama. Jadi namanya masjid wakaf. Nggak peduli disolati Jumat apa enggak, kalau sudah wakaf namanya masjid. Kalau disolati Jumat namanya masjid. Iya, seperti itu. Makanya kemudian di kita enggak, kalau masjid jami itu masjid yang dari kecamatan, kabupaten, yang gede-gede itu kan. Nah, enggak, dalam hukum fikih enggak begitu.